Lihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mulai memasuki masa Advent. Dalam masa Advent ini kita diingatkan, 1 tahun sekali kita diingatkan akan misteri agung, yaitu misteri kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan dari masa Advent tentu ada 2 hal, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan ya pada Natal. Ini kan kedatangan pendek, tanggal 25 Desember. Ini masa Advent mengajak kita pertama untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan pada Natal yang kita rayakan dalam perayaan liturgi. Yang kedua, mengajak kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam akhir zaman. Tentu ini kita tidak tahu ya kapan itu kedatangan Tuhan pada akhir zaman.
ya, akhir hidup kita. Kita di sini kita diingatkan kita pasti akan mati, akan meninggal. Maka kita juga harus mempunyai kesadaran akan hal ini, ya, bahwa kita akan, ya, dipanggil oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus ke rumah Bapa. Maka soal kedatangan Tuhan pada akhir zaman, ya, akhir hidup kita ini, kita tidak tahu ini masa yang panjang atau masa yang singkat bagi kita masing-masing. Maka dalam masa Advent ini kita, ya, diingatkan, disadarkan setahun sekali akan misteri, ya, kedatangan Tuhan, ya, pada akhir zaman, akhir hidup kita. Untuk itu Tuhan Yesus mengajak kita para murid-Nya, ya, untuk berjaga-jaga dan siap siaga. Ajakan Tuhan Yesus bagi kita para murid-Nya dalam bacaan Injil disampaikan dalam 3 perumpamaan singkat. Pertama, saat kedatangan Putra Manusia, ini dibandingkan dengan zaman Nuh. Kalau dalam kitab Kejadian, ya, adanya air bah itu karena, ya, kejahatan manusia dan kekerasan hati orang-orang zaman Nuh. Namun dalam Injil, ya, Matius ini tidak ditampakkan soal kejahatan tersebut, namun ditampilkan soal orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini hidup yang tidak menyadari akan pengadilan Tuhan, sehingga orang merasa nyaman, tentram, sehingga hal ini membuat mereka lengah dan hidup berpesta pora, sehingga orang yang hidupnya demikian, ya, tidak menyadari akan hari pengadilan Tuhan yang datang. Dengan akibat mereka ini, ya, terjerat dan baru sadar ketika, ya, bencana sudah, ya, mengancam dan tidak bisa apa-apa lagi, ya, seperti orang zaman Nuh. Mereka tidak menyadari atau bertanya apa yang dibuat oleh Nuh, ya, menyiapkan perahu bahtera, ya, tidak bertanya untuk apa. Namun justru sebaliknya, ya, menertawakan dan sebagainya, dan akhirnya bencana, ya, musibah, ya, menghancurkan mereka semua. Perumpamaan yang kedua, rahasia kedatangan Tuhan diumpamakan dengan tindakan pemilihan, ya, satu orang dari 2 laki-laki atau 2 perempuan yang melakukan tindakan yang sama, ya, di ladang atau
di rumah. Ini soal misteri Allah yang seolah-olah ya, dua orang melakukan tindakan yang sama, namun yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan ya, dibawa oleh Tuhan. Dan ini misteri pemilihan Tuhan, dibawa oleh Tuhan dan menerima keselamatan. Sedangkan yang ditinggalkan ya, mengalami ya, kebinasaan ya, dalam hidup. Perumpamaan yang ketiga yang diawali dan diikuti dengan nasihat berjaga-jaga dan siap sedia, yaitu kedatangan Anak Manusia diumpamakan dengan seorang pencuri yang datang pada malam hari. Tentu tuan rumah ya, kalau tahu pencuri akan membobol rumahnya, tentu akan selalu berjaga-jaga. Namun yang terjadi kan pencuri datang kan mencari lengahnya yang punya rumah, sehingga akhirnya ya, rumahnya ya dapat dibobol, harta miliknya ya diambil oleh pencuri. Yang ditekankan di sini soal kedatangan Anak Manusia oleh Matius ini bukan Tuhan akan segera datang, namun sifatnya mendadak. Tuhan tiba-tiba datang. Mengenai perumpamaan Anak Manusia dibandingkan dengan kedatangan pencuri ini ya, soal sifatnya mendadak, Tuhan tiba-tiba datang. Ya, tentu soal hari dan jamnya ya tidak ada yang tahu akan kedatangan Tuhan ini. Maka nasihatnya kepada kita para muridnya ya, diajak untuk berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Tentu berjaga-jaga tidak hanya sesaat atau sehari, namun terus berjaga-jaga, selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Intinya kita tidak membiarkan diri ya, lengah sesaat saja. Namun oleh Tuhan kita para muridnya ya diajak untuk ya berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Bagaimana kita berjaga-jaga dan selalu siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak tahu kapan, namun pasti datang. Yaitu kita diajak untuk hidup dengan mengarahkan hati, budi, dan hasrat kita kepada Tuhan sendiri yang berkenan kita jumpai dan kita layani dalam sesama kita yang membutuhkan kebutuhan. Ini hidup dengan selalu ya, mengarahkan hati kita, budi kita, hasrat kita, ya, kemauan kita ya, kepada Tuhan
yang berkenan kita jumpai, kita layani ya, pada sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Kiranya dengan kita menghayati hidup demikian, bila Tuhan sewaktu-waktu datang, tentu kita akan didapati selalu siap di hadapannya, dan tentu kita akan hidup berkenan kepadanya, dan akhirnya ya diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki kerajaannya.